Ketika kondisi bangsa dalam keadaan kacau, bencana terjadi silih berganti tiada henti. Banyak yang serba salah, salah tangkap, salah tembak, kereta api salah rel, membagi zakat salah tujuan sehingga bukan membuat senang, tetapi petaka yang datang. Penambangan salah hitung sehingga bukan minyak yang didapat, akan tetapi lumpur yang menyengsarakan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, seolah segala upaya manusia menghadapi jalan buntu, karena mereka hanya menggunakan akal pikir. Akhirnya, ada yang lalu mengharap datangnya Ratu Adil. Siapa Ratu Adil itu? Ratu itu penguasa. Jadi, Ratu Adil itu penguasa yang adil, bukan penguasa yang zalim, yang dalam keadaan negara terpuruk seperti saat ini masih juga memperturutkan kepentingan hawa nafsunya, merampok uang rakyat dengan berbagai cara, lalu disimpan di mana-mana, Singapura, Swiss, dan yang lainnya. Mengenai Ratu Adil, keterangan ini ada di dalam kitab Babad Joyoboyo. Ingat, Babad bukan ramalan, seperti seringkali banyak yang berpendapat bahwa Joyoboyo adalah peramal, sehingga pendapatnya seringkali pula disebut sebagai ramalan Joyoboyo. Babad adalah kisah atau karya tulis ilmiah tentang suatu peristiwa kemanusiaan. Sedangkan peristiwa kemanusiaan itu akan selalu berulang. Karena itu, di dalam Babad Joyoboyo tertulis bahwa dalam kondisi serba salah akan muncul Ratu Adil. Di dalam Babad Joyoboyo dituliskan bahwa Ratu Adil itu Wiciliro ing Ketonggo, jenenge Ahmad Goiru Cokro, kesandung kesempar jalmo tan ono wikan, balane mung siruloh. Ratu itu kekuasaan, adil itu taat dan konsisten menjalani aturan yang berlaku. Wiciliro ing Ketonggo munculnya dari tempat di dekat kita. Jenenge Ahmad Goiru Cokro, namanya Ahmad Goiru Cokro. Tetapi jangan dibayangkan bahwa itu nama manusia. Ahmad adalah yang terpuji. Goiru dalam bahasa Arab artinya tanpa. Cokro di dalam bahasa pewayangan adalah senjata milik Sri Bathara Kresna, yang bukan saja dapat digunakan untuk membunuh musuhnya, akan tetapi juga dapat digunakan untuk menyingkap berbagai kejahatan tersembunyi. Karena itu, cokro dapat dimaknai sebagai senjata atau rekayasa. Jadi, Ahmad Goiru Cokro itu adalah tatanan yang terpuji atau sistem yang baik yang dibuat tanpa kekerasan senjata atau rekayasa. Kesandung kesempar, karena itu setiap saat, disengaja atau tidak disengaja, ada di depan kita, bisa terlihat dan terbaca. Jalmo tan ono wikan, akan tetapi manusia seringkali tidak menyadari bahwa disitulah sebenarnya tempatnya Ratu Adil. Di mana Ratu Adil itu sekarang?
masih sinatrio piningit, masih terpingit. Dipingit di dalam tatanan yang baik, yang disusun tanpa rekayasa, yang mudah terlihat dan terbaca, di mana bagi bangsa Indonesia tidak lain adalah tatanan yang diatur di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang asli, yang disusun tanpa rekayasa, di mana yaitu pada bab 3 pasal 9 judulnya Sumpah Jabatan. Apabila itu diamalkan, saat itulah benar-benar akan muncul Ratu Adil. Sebaliknya, jika tidak diamalkan, maka Ratu Adil itu akan tetap terpingit. Lalu kapan munculnya? Bisa kapan saja setelah sumpah jabatan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh siapa? Ya oleh siapa saja. Karena siapapun yang melaksanakannya, dialah Ratu Adil itu. Lalu apa mungkin sumpah jabatan itu dapat dilaksanakan? Balane mung sirullah, hanya jika ada kekuatan dari Allah Rabbul Alamin. Artinya, jika Allah berkehendak, segala apa yang menurut akal pikir manusia tidak mungkin, bisa saja terjadi. Joyoboyo, penulis besar pada masanya, tetap saja pada akhirnya menyerahkan keputusan itu kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, Joyoboyo menuliskan bahwa saat munculnya Ratu Adil, jibrat-jibrut wong cilik podo guya-guyu. Karena jika saja para pemimpin konsisten dengan sumpahnya, sudah pasti akan membawa kepada kejayaan Indonesia yang membuat rakyat tertawa bergembira. Bukankah Gajah Mada yang konsisten dengan sumpah palapanya telah membawa kepada kejayaan Majapahit? Para pemuda yang konsisten dengan sumpah pemudanya telah membawa kepada Indonesia merdeka. Karena itu, mengapa bangsa Indonesia saat ini justru berada dalam bencana, kekacauan, dan serba salah? Masihkah bangsa Indonesia hanya mengandalkan dan mengagung-agungkan akalnya yang lemah, lalu mengabaikan adanya tuntunan dari yang maha abstrak, yaitu Allah Rabbul Alamin? Masih adakah di dalam dada bangsa Indonesia jiwa dan semangat ketuhanan yang Maha Esa, yang dijadikan dasar negara yang pertama dan utama oleh pendiri negara? Sekarang ini konsistensi hampir-hampir sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, orang justru lebih suka bikin geger, bikin rusuh, bikin kacau. Bayangkan, bukan saja rakyatnya, bahkan para pemimpinnya pun tidak ketinggalan suka bikin ribut-ribut. Mengapa bangsa Indonesia saat ini justru selalu dilanda bencana, berada dalam kekacauan dan serba salah? Jangan hanya mengandalkan akal pikir manusia yang sangat lemah dan tidak tahu apa-apa, melainkan dengan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan bahwa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Hampir dapat dipastikan, kondisi bangsa saat ini akibat bangsa ini tidak konsisten lagi. Terhadap apa? Terhadap kesepakatan yang disepakati pendiri negara,
yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang asli. Sedangkan penguasanya tidak konsisten dengan sumpah jabatannya. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan pula bahwa wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah untuk menjalankan kesepakatannya itu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Karena itu konsisten untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah langkah awal terbaik bagi bangsa Indonesia. Kemudian para pemimpinnya juga konsisten dengan sumpah jabatannya. Segala puja-puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin.